Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pertemuan yang kedua mengenai fikih di dalam berkurban. Sekarang kita masuk ke syurutu masru'iyah al-udhiyah. Jadi syarat-syarat yang disyariatkan untuk berkurban dari sudut pandang manusianya. Di sini dijelaskan ada 3 syarat bagi siapa yang dinilai berhak untuk berkurban. Yang pertama tentunya al-Islam, muslim maupun muslimah. Artinya orang kafir ataupun non-muslim sama sekali tidak ada gunanya jika mereka berkurban. Fala yukhatab biha ghairul muslim. Karena syariat mengajak dialognya atau memerintahkannya hanya kepada muslim. Bagi non-muslim gak ada gunanya. Jadi kalau ada orang-orang Nasoro mamanya pengen ikut iuran sapi, maka jangan ikutkan, harus dicoret. Kalaupun ternyata ikut nyumbang kambing, silahkan diterima, tapi jangan dianggap sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah al-bulughu wal aqlu, baligh dan juga berakal. Waras artinya gila tidak masuk kategori orang yang berkorban. Ya, sudah baligh kemudian berakal. Kemudian yang ketiga adalah al-istita'atu, yaitu mempunyai kemampuan. Kemampuan di sini itu kemampuan harta. Jadi ketika memang sudah masuk Dzulhijjah, punya harta yang lebih, umpamanya di bulan Dzulhijjah dia dapat gaji 10 juta, kemudian nafkah primernya yang biasa digunakan untuk istri, rumah dan lain seterusnya, katakanlah mungkin 5 juta atau 7 juta, berarti masih ada kelebihan 3-5 juta. Nah ini yang disebut dengan al-istita'ah. Sehingga orang-orang yang semacam ini sangat dianjurkan untuk berkurban. Karena harga kambing kurang lebih yang bagus sudah itu di 3 juta. Harga iuran sapi juga kurang lebih ada di 3 juta. Kemudian al-mas'alatu ats-tsaniyah, permasalahan yang berikutnya, yang kedua adalah mata juzul udhiyah bihi. Binatang yang dibolehkan untuk kita jadikan al-udhiyah. Kita telah sampaikan juga kemarin al-ibil, al-baqar, al-ghanam wa minhul ma'is. Liqauli ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi setiap umat Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu bentuk takarubnya itu berkorban. Artinya berkorban itu bukan hanya di syariatnya Nabi Muhammad saja, bahkan putranya Nabi Adam pun sudah diminta untuk berkorban. Nah, wal an'amu la takhruju an hadhil asnafits tsalatsah. Dan yang disebut binatang ternak tidak keluar dari 3 jenis yang tadi kita sebutkan, al-ibil unta, al-baqar sapi atau al-ghanam kambing. Wali annahu lam yangkul anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabati at-tadhiyah bi ghairiha. Karena tidak pernah ada dinukilkan dari Rasulullah ataupun sahabat yang berkorban keluar dari 3 jenis semacam ini, ya. Oleh karena itu kita langsung masuk ke permasalahan yang berikutnya, ats-tsalitsah, yaitu as-surut al-mu'tabarah fil udhiyah. Syarat-syarat yang harus difahami dan dikenal, harus dijadikan patokan di dalam berkurban. Tentu sebagaimana kita baru lahir dikenal dengan bayi.
gede, lebih besar lagi dikenal dengan bocah atau anak. Kemudian anak-anak maksudnya ya. Kemudian remaja, balik ya, usia mungkin belasan tahun, awal-awal di belasan tahun kita kenal dengan remaja, ABG. Kemudian sudah lebih dari 20 tahun atau 25 tahun kita kenal dengan ya bocah gerang gitu ya, anak dewasa. Dalam lingkup hewan pun juga sama. Ada yang dikenal dengan bintu labun untuk unta, ada juga yang dikenal dengan musinnah, ada yang dikenal dengan jada'ah. Ya, jadi kalau yang usianya 5 tahun ke atas, genep 5 tahun kemudian ke atas dikenal dengan bintu labun. Ini biasanya digunakan untuk unta atau al-ibil. Ya. Disyaratkan an yakuna qad akmala khamsa sinin. Sudah sempurna 5 tahun masuk tahun ke-6. Kemudian al-baqar, sapi maupun lembu, kerbau, disyariatkan an yakuna qad akmala sanatain. Ya, jadi sudah masuk usia 2 tahun genep baru ke atas. Nah, ini yang disebut dengan musinnah. Ya, disebut dengan musinnah. Adapun untuk kambing al-ghanam ya, itu disyariatkan an yakuna qad akmala sanah. Disyariatkan sudah genep 1 tahun, jalan tahun kedua. Nah, tetapi di antara ulama dikenal dengan adh-dha'n, itu bukan hanya musinnah tetapi cukup jada'ah. Dan jada'ahnya itu ternyata enggak setahun, tetapi 6 bulan, genep masuk ke 7 bulan. Ya, bayangkan sekarang, ini catatan yang penting sekali bagi kita, bahwa sekarang kalau unta itu usia, paling bagusnya usia 5 tahun ke atas, sapi atau kerbau usia 2 tahun ke atas, kambing Jawa, kambing Etawa, ya, Australia itu 1 tahun ke atas. Adapun domba biri-biri itu cukup jadahnya itu 6 bulan ke atas. Ya. Ini kaitannya dengan motivasi bagi kaum muslimin muslimat yang ingin berkorban tetapi low budget. Saya pengen berkorban tapi duit saya cuma 2 juta atau 1,5 juta. Maka melihat dari beberapa riwayat, ya, riwayat contohnya Rasulullah SAW mengakikoi Hasan dan Husain. Rasulullah menyembelih saat itu, dhahan Nabi SAW. Rasulullah berkorban atau menyembelih hewan untuk akikoh Hasan dan Husain karena sifat kurban sama akikoh itu sama ya, sama. Saat itu kambing, wala yadhkuru dhukuran aw inatha. Tetapi Rasulullah dan yang meriwayatkan, yang melihat juga tidak menyebutkan yang disembelih oleh Rasul itu kambing jantan atau betina. Oleh karena itu, kurban atau binatang kurban itu sama saja, mau betina mau jantan sama. Kalau betina mungkin dengan alasan ada hamil, maka kehamilan bukan termasuk cacat yang merusak ibadah kurban. Jadi silahkan mau berkurban dengan betina yang harganya otomatis lebih murah daripada jantan. Tapi sekali lagi ini memotivasi bagi orang yang low budget ya. Kalau orang yang memang pengen kurban yang lux, istimewa, ini bagus. Kita pun juga sarankan demikian. Tapi bagi yang hartanya itu mepet, maka silahkan milih domba atau biri-biri, betina boleh, dan usia 6 bulan genep masuk ke 7 bulan. Bayangkan itu harganya berapa itu. Mungkin sama HP, zaman sekarang masih mahalan HP. Sama sepeda goes, sekarang masih mahalan sepeda goes. Nah ini motivasi saja ya, motivasi silahkan gak apa-apa. Oleh karena itu, sebetulnya dari kami pribadi, ketika ada
memberikan nominal hewan kurban itu bagi panitia ya, membuka paket A, paket B, paket C. Paket A mungkin yang harga 1 sampai 1,5, paket B 2 sampai 2,5, paket C yang 3 juta ke atas umpamanya. Baik itu untuk memudahkan, baik orang bisa milih jadinya. Tapi masalahnya kita hidup di Indonesia itu pasti tidak lepas dari komentar. Sehingga terkadang ada orang yang Masya Allah ikhlas dia berkurban, cuma kuatnya ya kambing domba usia mungkin belum genap setahun dengan harga mungkin 1,5 juta. Yang penting syaratnya masuk ya, nggak kurus-kurus banget, enggak, normal lah di bawah. Di sisi lain ada kaum muslimin yang berkurban dengan kambing yang mungkin sampai 3,5 juta, 4 juta, Masya Allah, gemuk sekali, gede. Lah itu terkadang ada komentar, ya kok bawa kambing kecil itu, kambing opo itu? Kambing kok harganya di bawah 2 juta. Kurban opo itu? Lah ini kalau yang keluar dari lisannya yang sama-sama berkurban, maka merendahkan orang lain, merendahkan saudaranya. Tapi masalahnya ketika yang tidak kurban juga ikut-ikut komentar, tidak ikut ibadah tapi juga komentar, ya ini penyakit. Supaya kita dijauhkan dari ini semuanya, maka untuk menjaga keikhlasan, ayolah, nggak usah komentar orang lain. Kalau kita memang sanggup 4 juta, silahkan, dengan 4 juta itu pahala mantap. Tapi kalau ternyata mampunya hanya 2 juta, ya silahkan. Dengan 2 juta tidak merendahkan antum di dalam beribadah. Karena yang Allah butuhkan bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan dari kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.